Di ganggang sempit Jakarta yang pengap ini, cinta bukan soal makan malam mewah. Kadang, ia hanya soal beratnya galon di bau saya, dan cara seorang wanita menatap saya, seolah saya adalah pahlawan di tengah hidupnya yang hancur. Nama saya Parman. Setiap hari hidup saya habis di atas gerobak kayu yang berderit, mengantar galon dari satu pintu ke pintu lain. Keringat saya adalah kawan, dan debu jalanan adalah pakaian. Di rumah, istri saya sudah lama lupa cara menyentuh saya dengan lembut. Baginya, saya hanyalah kurir uang belanja. Setiap kali saya mencoba mendekat di malam hari, ia selalu mendengus, mengeluh badannya pegal, atau sengaja tidur lebih awal agar tidak perlu melayani saya. Saya merasa seperti barang rongsokan yang hanya dibutuhkan tenaganya, tapi dibuang rasanya. Sampai saya tiba di rumah Siti. Siti adalah pelanggan tetap saya. Suaminya kerja serabutan dan jarang pulang, meninggalkan Siti dalam kesepian yang nyata di rumah kontrakannya yang kecil. Sore itu, udara Jakarta terasa membakar. Saat saya mengantar 2 galon ke dapurnya, Siti berdiri di sana, menyeka keringat di lehernya dengan daster yang sudah tipis. Mata kami bertemu, dan di sana ada percikan yang ekstrim. "Taruh di situ saja, Mas Parman," ucapnya pelan. Suaranya serak-serak basah, menggoda batin saya yang sudah lama kering. Saat saya hendak berdiri, Siti tidak sengaja menyentuh lengan saya yang masih basah oleh keringat. Ia tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkan jemarinya diam di sana, seolah-olah ia sedang menyerap kekuatan dari otot-otot saya yang tegang. Saya memberanikan diri. Saya raih pinggangnya secara halus, sebuah gerakan yang sangat berbahaya, namun tak bisa saya tahan. Siti sempat sedikit menolak. Bahunya mengeras, dan ia berbisik pelan. "Jangan, Mas, nanti ada yang lihat." Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia tidak menjauh, ia justru membiarkan saya menariknya lebih dekat ke dalam pelukan yang penuh peluh. Di sela-sela deru motor yang lewat di gang depan, saya berbisik di telinganya. "Siti, aku cuma pengen berasa jadi laki-laki sebentar saja." Siti terdiam, nafasnya memburu di dada saya. Ia sempat ragu, namun perlahan tangannya membalas pelukan saya dengan erat, seolah-olah ia pun sedang sekarat mencari sandaran. Inilah romansa kami, orang-orang kecil yang haus akan siraman rohani di tengah kerasnya Jakarta. Sebuah tarikan nafas yang ekstrem, di mana penolakan kecilnya justru menjadi bumbu yang paling membakar jiwa saya. Sejak sore itu, gerobak galon saya tidak lagi terasa berat. Justru, beban yang sesungguhnya adalah waktu yang terasa berjalan sangat lambat sebelum jadwal pengantaran ke rumah Siti tiba. Saya mulai pandai bersandiwara. Saya sengaja melambatkan tarikan gerobak saya di gang-gang sebelumnya. Berpura-pura memeriksa roda yang tidak rusak, atau sekedar menyeka keringat lebih lama dari biasanya. Semua itu saya lakukan demi satu tujuan, memastikan saya sampai di rumah Siti saat suaminya sudah berangkat narik dan gang sudah mulai sepi oleh ibu-ibu yang masuk ke rumah untuk memasak. Ketika kaki saya menginjak lantai semen rumah kontrakannya, ada rasa berdesir yang tidak bisa saya jelaskan. Saya masuk ke dapurnya yang kecil, tempat di mana aroma bumbu dapur dan wangi sabun cuci menyatu dengan aroma tubuh Siti yang selalu membuat saya pening. Saya tidak langsung menaruh galon itu ke atas dispenser. Saya sengaja membiarkannya di lantai, lalu berdiri diam, menatap punggungnya yang sedang sibuk memotong sayuran. "Kok lama sekali, Mas Parman?" tanyanya tanpa menoleh. Suaranya rendah, ada nada manja yang tersembunyi di balik ketegasan yang dibuat-buat. "Roda gerobaknya rewel, Ti, atau mungkin hatiku yang memang pengen lama-lama sampai sini," jawab saya berani. Suara saya berat, hampir berbisik. Siti meletakkan pisaunya. Ia berbalik, menatap saya dengan mata yang lelah namun penuh dambah. Di rumah saya sendiri, saya adalah pria yang selalu salah di mata istri. Tapi di sini, di dapur sempit ini, saya merasa seperti pria yang paling dibutuhkan di dunia. Siti melangkah mendekat, sangat dekat, hingga saya bisa merasakan panas dari tubuhnya. Ia sedikit menolak saat tangan saya yang kasar mencoba meraih jemarinya yang basah. "Jangan, Mas. Ini salah," bisiknya. Namun ia tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkan saya menggenggamnya erat, seolah-olah tangan saya adalah jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam kesepian. Saya tidak bisa menyalahkan dia.
Dan saya juga tidak bisa menyalahkan diri saya sendiri. Kami adalah dua manusia yang sama-sama lapar akan perhatian. Istri saya di rumah mungkin tidak berniat jahat. Dia hanya sudah terlalu lelah dengan kemiskinan hingga lupa caranya mencintai. Begitu juga suami Siti. Tapi apakah kami harus mati rasa hanya karena nasib yang kurang beruntung? Di dapur itu, di sela-sela suara galon yang beradu, kami menciptakan dunia kami sendiri. Siti akhirnya luluh. Ia menyandarkan kepalanya di bahu saya yang masih basah oleh peluh sisa kaja. "Hanya sebentar, Mas. Aku cuma butuh rasa hangat ini," lirihnya. Saya memeluknya, melindungi tubuhnya yang rapuh dengan lengan saya yang legam terbakar matahari. Inilah siraman rohani kami, bukan di atas sajadah, tapi di atas ubin dapur yang lembab. Sebuah pengakuan bahwa di balik kerasnya Jakarta, kami masih punya hati yang bisa bergetar. Dan untuk itu, saya rela menjadi pengantar galon yang paling lambat di dunia. Asal saya bisa memiliki detik-detik ini bersamanya. Ternyata haus akan kasih sayang di ganggang pengap Jakarta ini bukan hanya milik Siti. Semakin sering saya menarik kerubat galon ini, semakin saya menyadari bahwa banyak pintu yang terkunci rapat di luar, namun menyimpan kekosongan yang menganga di dalam. Saya, Parman, hanyalah seorang pengantar air. Tapi entah bagaimana, air yang saya bawa seolah menjadi jembatan bagi jiwa-jiwa wanita yang layu karena diabaikan oleh suami-suami mereka. Setelah dari dapur Siti, gerobak saya berhenti di depan sebuah pintu kayu berwarna kusam di ujung gang, rumah Mbak Lastri. Dia adalah seorang penjahit rumahan yang matanya selalu terlihat sembab, mungkin karena terlalu sering menatap jarum, atau mungkin karena terlalu lama menunggu perhatian yang tak kunjung datang dari suaminya yang sibuk berjudi di pangkalan. Saat saya memanggul galon masuk ke ruang kerjanya yang penuh potongan kain, udara di sana terasa berat oleh kesepian. Lastri tidak banyak bicara, ia hanya menunjuk dispenser di pojok ruangan. Tapi saat saya hendak memasang galon itu, ia berdiri tepat di belakang saya. Saya bisa merasakan kehadirannya, aroma minyak telon dan kain baru yang menempel di bajunya. "Mas Parman, badannya panas sekali," bisiknya sambil meletakkan telapak tangannya di punggung saya yang basah. Saya berhenti bergerak. Jantung saya berdegup, tapi bukan karena rasa takut. Ini adalah jenis getaran yang berbeda. Saya berbalik perlahan. Lastri menatap saya dengan tatapan yang sama seperti Siti. Sebuah tatapan minta tolong. "Di sini dingin, Mas. Meski matahari di luar terik, di dalam sini rasanya seperti es," ucapnya lirih. Saya tidak bisa menyalahkan dia. Saya tahu rasanya menjadi beku di rumah sendiri. Tanpa kata, saya raih pundaknya yang gemetar. Ia sempat menolak pelan. Tangannya mencoba mendorong dada saya, tapi genggamannya justru meremas kemeja saya yang kotor. "Mas, kita salah," bisiknya. Namun wajahnya justru ia benamkan di leher saya, menghirup aroma keringat dan matahari yang bagi wanita seperti dia mungkin terasa seperti aroma kebebasan. Disinilah letak ekstrimnya hidup saya sekarang. Saya menjadi pengembara dari satu dapur ke dapur lain, dari satu ruang kerja ke ruang kerja lain, hanya untuk membagikan sedikit kehangatan yang tidak pernah saya dapatkan dari istri saya. Apakah saya pria jahat? Saya rasa tidak. Saya tidak memaksa mereka. Mereka pun tidak memaksa saya. Kami hanya saling menemukan dalam lubang hitam yang sama. Siti dengan dapurnya yang lembab, dan Lastri dengan ruang jahitnya yang sunyi. Keduanya adalah oase bagi saya, dan saya adalah hujan bagi mereka. Saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak menyalahkan istri saya yang sudah mati rasa. Saya tidak menyalahkan suami-suami mereka yang lupa jalan pulang. Kami semua hanyalah korban dari kerasnya Jakarta yang merampas kemanusiaan kami. Saat saya keluar dari rumah Lastri dan kembali menarik gerobak kayu saya, bahu saya terasa lebih ringan meski matahari semakin menyengat. Saya kembali menyusuri gang, menatap deretan pintu kontrakan lainnya, dan bertanya-tanya, pintu mana lagi yang butuh siraman rohani dari pengantar galon seperti saya? Ini adalah romansa kalangan bawah yang tak pernah tertulis di buku, namun nyata adanya di antara suara derit gerobak dan tetesan air galon yang jatuh ke aspal. Jakarta sedang mendung sore itu. Langit abu-abu menggantung rendah di atas atap-atap seng yang berkarat, menciptakan suasana yang sepi sekaligus mencekam. Saya baru saja menyelesaikan pesanan terakhir di ujung gang, berniat segera pulang karena gerimis mulai turun satu-satu menimpa pundak saya. Gerobak galon saya berderit, suaranya memecah kesunyian gang yang mulai temaram. Namun, langkah saya tertahan tepat di depan sebuah pintu hijau yang catnya sudah mengelupas.
pintu rumah Siti. Saya tidak berniat mampir. Di rumah, istri saya mungkin sudah menunggu dengan wajah masam dan tumpukan keluhan yang sama. Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka sedikit. Hanya sebuah celah kecil, namun cukup untuk memperlihatkan sosok Siti yang sedang berdiri di sana. Matanya yang sayu menatap saya. Sebuah tatapan yang tidak bisa saya abaikan begitu saja. Mas Parman, panggilnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara guntur yang menjauh, namun getarannya sampai ke telinga saya. Bisa mampir sebentar? Ada galon yang bocor di dapur. Saya tahu itu hanya alasan. Galon yang saya antar 2 hari lalu adalah galon baru. Mustahil bocor begitu saja. Tapi saya juga tahu, yang sebenarnya bocor adalah pertahanan batinnya. Saya menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada tetangga yang memperhatikan. Dengan jantung yang berdegup kencang, saya tinggalkan gerobak saya di pinggir jalan dan melangkah masuk ke dalam remang-remang rumahnya. Begitu pintu ditutup, aroma minyak kayu putih dan hawa lembab menyergap saya. Siti tidak membawa saya ke dapur, ia hanya berdiri mematung di ruang tamu yang sempit, tepat di hadapan saya. Cahaya dari jendela kecil yang tertutup tirai lusuh membuat bayangannya jatuh di dada saya. "Mana yang bocor, Ti?" tanya saya. Suara saya berat dan pecah. Siti tidak menjawab. Ia justru melangkah maju. Tangan yang halus menyentuh dada kemeja saya yang basah karena keringat dan sedikit air hujan. "Hatiku, Mas. Hatiku yang bocor," bisiknya sambil menunduk. Ia sempat ragu. Tangannya sedikit gemetar, seolah-olah ia sedang berperang dengan rasa malunya sendiri. Ia menolak sedikit saat saya mencoba mengangkat dagunya, tapi kemudian ia justru menyerah, menyandarkan seluruh berat badannya pada saya. Saya tidak bisa menyalahkan dia. Di rumah ini, dia hanyalah seorang wanita yang mengurus debu dan cucian, sementara suaminya entah di mana. Mungkin sedang tertawa di pangkalan tanpa memikirkan istrinya yang kedinginan di sini. Dan saya hanyalah pria pengantar galon yang juga mencari sedikit kehangatan untuk dibawa pulang sebagai bekal tidur di samping istri yang membeku. Kami berdiri diam dalam kegelapan yang tenang. Di antara suara rintik hujan yang mulai deras menghantam atap, Siti memeluk saya erat. Ini bukan tentang nafsu yang meledak-ledak. Ini tentang 2 orang manusia yang saling meminjam pundak agar tidak rubuh oleh kerasnya hidup. Siti menarik nafas panjang di pundak saya, seolah aroma matahari dan debu jalanan yang menempel di tubuh saya adalah parfum yang paling mahal baginya. "Mas, jangan pergi dulu," pintanya saat saya hendak berpamitan. Saya terdiam, merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya. Inilah siraman rohani yang ia minta, dan inilah pengakuan yang saya butuhkan. Kami sama-sama tahu bahwa besok hidup akan kembali keras. Tapi untuk sore ini, di balik pintu hijau ini, kami membiarkan dunia berhenti berputar. Hidup saya kini bukan lagi sekadar menarik gerobak galon dari satu gang ke gang lain. Hidup saya telah menjelma menjadi sebuah labirin rahasia yang semakin sempit. Di bahu kiri saya ada Siti, dengan dapur lembabnya yang selalu merindukan pelukan. Di bahu kanan saya ada Lastri, dengan ruang jahitnya yang sunyi yang selalu meminta kehangatan. Dan di rumah ada istri saya, yang meski diam dan dingin, tetaplah wanita yang memiliki janji suci saya di masa lalu. Saya mulai merasa terjepit, bukan oleh dinding gang yang menyempit, tapi oleh perasaan saya sendiri yang terbelah. Sore itu, setelah saya keluar dari rumah Siti dengan aroma masakannya yang masih menempel di kemeja saya harus melewati rumah Lastri. Dari jendela yang terbuka sedikit, saya bisa melihat Lastri sedang duduk di depan mesin jahitnya. Matanya yang tajam langsung menangkap sosok saya. Ia tidak memanggil, ia hanya menatap saya dengan sorot mata yang menuntut. Sebuah tatapan yang seolah bertanya, "Kenapa kau singgah di sana lebih lama daripada di sini?" Dada saya sesak. Saya tidak pernah bermaksud membagi-bagi hati seperti membagi sisa kembalian uang belanja. Tapi bagi mereka, saya bukan sekadar pengantar galon, saya adalah satu-satunya siraman rohani yang mereka miliki. Siti butuh saya untuk merasa diinginkan, sementara Lastri butuh saya untuk merasa dihargai. Dan saya butuh mereka berdua untuk merasa bahwa saya masih seorang lelaki yang memiliki arti. Saya berhenti di depan pintu Lastri.
Getaran di tangan saya saat memegang gagang gerobak terasa lebih kencang dari biasanya. Ketika saya masuk membawa galon ke dalam, Lastri menyambut saya dengan senyum yang dipaksakan. "Tadi di rumah Siti ya, Mas?" tanyanya sambil merapikan kain-kain di meja. Suaranya pelan, namun ada duri di dalamnya. Saya terdiam, mencoba mengatur napas yang mulai tidak beraturan. "Hanya antar pesanan, Lastri," jawab saya, mencoba menjaga intonasi tetap rendah. Lastri mendekat, ia menghirup aroma yang tertinggal di bahu saya. Aroma yang jelas-jelas bukan aroma rumah tangga kami. "Mas Parman, jangan buat aku merasa jadi pilihan kedua," bisiknya sambil menyandarkan kepalanya di dada saya. Tangannya yang biasa memegang jarum kini meremas pinggang saya dengan penuh kecemburuan yang ekstrem. Ia sempat menolak saat saya mencoba menenangkannya. Namun kemudian ia justru menangis sesegukan di pelukan saya. Di saat itulah saya merasa benar-benar terjepit. Saya merasa seperti pencuri yang tertangkap basah, bukan oleh polisi, tapi oleh rasa cinta yang salah alamat. Saya tidak bisa menyalahkan Siti yang menginginkan saya sepenuhnya, dan saya tidak bisa menyalahkan Lastri yang merasa cemburu. Mereka berdua adalah jiwa-jiwa yang lapar, dan saya hanyalah satu orang yang mencoba memberi makan semua orang, sementara saya sendiri sebenarnya juga sedang kelaparan. Malam itu saat saya menarik gerobak pulang di bawah lampu jalan yang remang, saya merasa lelah yang luar biasa. Bukan lelah fisik karena memanggul galon, tapi lelah batin karena harus membagi diri di antara wanita-wanita yang haus akan kasih sayang ini. Saya terjebak dalam zona yang sangat berbahaya, di mana setiap langkah saya bisa menghancurkan hati seseorang. Namun di balik rasa terjepit itu, ada sebuah kelegaan yang aneh. Bahwa di dunia yang keras ini, ternyata masih ada orang yang berebut untuk mendapatkan sedikit perhatian dari pria kusam seperti saya. Matahari akhirnya tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, meninggalkan semburat merah yang memudar di atas ganggang sempit tempat hidup saya berputar. Saya duduk di atas gerobak kayu yang kosong, menyulut sebatang rokok, dan membiarkan asapnya menyatu dengan kabut senja. Perjalanan hari ini selesai. Siti sudah tenang di dapurnya, Lastri sudah kembali ke mesin jahitnya, dan sebentar lagi saya harus kembali ke rumah, menghadapi kebisuan istri saya yang sudah menjadi rutinitas. Saya merenung dalam sunyi ini. Orang mungkin akan menghujat saya, menyebut saya pria yang tidak tahu diri atau pengumpul hati di sepanjang jalan. Tapi bagi saya, dan bagi mereka, Siti dan Lastri, apa yang terjadi bukanlah tentang nafsu yang kotor. Ini adalah tentang kelangsungan hidup sebuah jiwa. Kami semua adalah orang-orang kecil yang dipaksa keras oleh keadaan, hingga untuk mendapatkan sedikit kelembutan saja, kami harus mencurinya di sela-sela antaran galon dan deru mesin jahit. Dalam epilog ini, saya ingin menegaskan satu hal. Tidak ada paksaan di antara kami. Tidak ada tipu daya. Semuanya terjadi karena kami sama-sama tahu rasanya diabaikan. Saya tidak menyalahkan Siti atas tuntutannya. Saya tidak menyalahkan Lastri atas cemburunya. Dan saya pun tidak menyalahkan istri saya atas dinginnya sikapnya. Mungkin memang begitulah cara takdir menguji kita. Memberikan air justru di saat kita sudah sangat dekat dengan kematian karena dahaga. Kami semua tetap berada pada posisi kami masing-masing. Saya tetap menjadi Parman sang pengantar galon. Mereka tetap menjadi istri-istri yang setia pada statusnya. Rahasia ini menjadi siraman rohani yang kami simpan rapat di balik pintu rumah kontrakan. Sebuah kekuatan rahasia yang membuat Siti sanggup memasak lagi untuk suaminya, membuat Lastri sanggup menjahit lagi dengan tekun, dan membuat saya sanggup terus menarik gerobak berat ini setiap hari. Hidup memang ekstrim. Kadang kita harus berjalan di atas tali tipis antara dosa dan kewarasan. Namun, selama kita tidak saling menyalahkan, selama kita masih bisa memberikan sedikit hangat pada mereka yang kedinginan, saya rasa dunia ini masih layak untuk dijalani. Inilah kisah saya, sebuah romansa dari kalangan bawah yang luput dari pandangan mata dunia. Tetaplah bersama saya di Zona Romantis, kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru yang menyentuh relung batin paling dalam. Saya Parman, undur diri dari gang ini. Namun suara saya akan selalu menemani malam-malam Anda dengan kejujuran rasa yang takkan pernah padam.